Untuk Kesedihan menimpa Supriyanto, warga desa Talangjali, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara, yang kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya ambruk diterjang angin puting beliung. Kamis siang, istri Supriyanto masih dirawat di puskesmas karena terluka akibat tertimpa atap rumah yang ambruk. Angin puting beliung melanda pada Rabu sore saat bersamaan dengan hujan lebat. Angin kencang memporak-porandakan permukiman dan merobohkan sejumlah pohon. Hujan campur angin campur gelap, Pak. itu kejadian gimana Pak kemarin itu Pak? Kejadian tuh saya tuh orang tiga mau keluar, mau buka pintu, belum keluar, rumah ini sudah rubuh. Oh, rumahnya roboh. Iya. Ada korban ya? Ada istri saya. Luka apa ya? Saya sama anak saya. Istrinya luka-luka juga. Ya, Pinggang. Pinggangnya, Pak. Pinggang kenapa? Pinggangnya itu katanya Tulangnya geser. tulangnya geser. Tulangnya geser. Selain desa Talangjali, angin kencang itu juga merusak rumah di desa Madukoro dan Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Lebih dari 40 rumah di 3 desa rusak akibat angin puting beliung. Musibah ini terjadi di 3 desa, yaitu Desa Madukoro Baru dengan kerusakan berat 1, rusak ringan 1, tidak ada korban jiwa. Kemudian di Desa Sawo Jajar rusak berat 1 rumah, tidak ada korban jiwa. Dan yang terparah itu ada di Desa Talangjali dengan 44 rumah rusak ringan, kemudian 9 rumah rusak berat. Kemudian Bencana angin puting beliung di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara tidak merenggut korban jiwa. Pemerintah daerah Lampung Utara berjanji akan membantu biaya pengobatan korban terluka dan perbaikan rumah yang rusak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Aktivitas di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi di Desa Ganjaran, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Kamis siang sudah kembali normal pasca musibah kebakaran. Bangunan asrama putri dan kantin di pondok pesantren ini masih terpasangi garis polisi supaya tidak ada santri yang mendekat karena berbahaya rawan tertimpa puing. Kebakaran di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi terjadi pada Rabu petang saat jemaah sedang sholat maghrib. Kobaran api yang pertama muncul dari atap asrama putri cepat membesar dan menjalar ke kantin. Kebakaran kian sulit dipadamkan karena di kantin banyak bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan gas LPG. Ketika kita yang udah jamaah keluar, api itu udah besar gitu. Pertama ya gumpalan asap, terus ada apinya, akhirnya terjadilah ledakan karena memang ini bangunan depan ini kantin, gitu kan ada kompornya. Nah terus gas itulah yang menyebabkan ledakan yang besar. Jadi kita keluar dari masjid yang jamaah itu api sudah membesar seperti itu. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Akibat kebakaran itu, sebagian besar pakaian hingga tempat tidur di asrama santriwati ludes terbakar. Jadi ngelihat itu pertama ada asap tebal, terusan jadi udah panik, terus keluar, terus disusul ada ledakan. Jadi semua itu udah woro-woro untuk keluar semua karena ngelihat asap itu. Jadi Iya. panik semua. Iya. Ada yang bisa diselamatkan nggak barang-barangnya? Enggak. Yang Nggak penting ada. iya, semua santri-santrinya jadi langsung keluar, langsung kumpul semua di Serambi. Berarti semua terbakar ya? Iya. Itu 3 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kelangkaan BBM belum teratasi oleh pemerintah. Ini terbukti dari terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pringsewu. Salah satunya di SPBU Desa Fajar Isu, Kamis siang. Antrian kendaraan yang akan mengisi BBM di SPBU mengular hingga ke Jalan Raya Sumatera Lintas Barat. Antrian kendaraan terjadi di jalur pengisian BBM jenis Pertalite dan Solar, jalur pengisian BBM dan subsidi Lenggang.
Kelangkaan BBM menyusahkan para pengendara. Waktu kerja dan perjalanan mereka terhambat karena harus mengantri di SPBU. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena di SPBU lain pun tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan solar dan Pertalite. Ini Pak, Sekitar setengah jam itu tadi. setengah jam lebih. Ini kelangkaan ini terjadi sejak kapan sih Pak? Oh, udah lama nih, Pak. Sudah lama. Udah 3 bulanan, Pak ya. 3 bulanan. Itu penyebabnya apa sih Pak kelangkaannya? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Kurang tahu. Saya hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Ya. Ini penyebabnya apa sih Pak kelangkaan ini? Kurang tahu loh Pak, tapi mungkin karena pasokannya ini mungkin Pak. Mungkin tapi terakhir ini udah ada 1 bulan ini Pak. 1 bulan ini pasca kenaikan harga biosolar ini ya. Sebelum kenaikan sering antri juga, ini udah naik masih antri. Masih juga. ngantri. Iya. Ini Tak hanya kendaraan umum dan motor, sejumlah mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.500 cc juga terlihat antre solar dan Pertalite. Ini salah satu bukti juga bahwa harga BBM dan subsidi saat ini tidak terjangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah didesak segera mengatasi kelangkaan dan menurunkan harga BBM. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan masih saja terjadi. Salah satunya diduga dilakukan oleh pengelola stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN Dermaga Bom Kalianda, Lampung Selatan. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan setempat diduga dijual pengelola SPBN ke daerah lain. Dugaan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi ini terungkap setelah beredarnya video aktivitas penjualan solar di SPBU Dermaga Bom Kalianda menggunakan puluhan jerigen dan diangkut ke pickup. Penjualan BBM secara ilegal di SPBN Dermaga Bom Kalianda membuat geram nelayan setempat. Sebab selama ini mereka justru kesulitan mendapatkan BBM hingga terkadang tak bisa berangkat melaut. Kadang kami untuk kekurangan itu banyak, bisa kami menunggu sampai kelangkaan itu bisa mencapai 2-3 hari. Perkiraan yang sering terjadi itu perkiraan dari tanggal 25 sampai tanggal 2. Itu sudah bisa dipastikan kami kesulitan. Kita menduga bisa saja ini keluar di lain apa istilah bukan untuk nelayan. Untuk apa yang lain. Polisi Polres Lampung Selatan telah mendapat laporan dugaan penyelewengan BBM bagi nelayan Dermaga Bom Kalianda. Permasalahan tersebut masih dalam penyelidikan. Nah, upaya-upaya penegakan hukum tentunya kita lakukan. Kan berkaitan dengan SPBN kan sudah jelas ya, itu untuk nelayan setempat artinya kan. Nah, otomatis apabila itu disalahgunakan, dibawa ke tempat yang lain dalam arti pemanfaatannya tidak tepat, ya otomatis kita lakukan penegakan hukum. Ya ancamannya sudah jelas, jadi undang-undang migas di situ kan sudah diatur, pidananya sudah ada, ancaman pidananya, kemudian dendanya juga sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang Migas, pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.